Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat catatan Budi. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang contoh data yang sebaiknya dihindari jika kalian mau melakukan analisis data regresi. Jadi, biar bisa menjadi contoh bagi kita semua, sebaiknya hindari data yang polanya akan sebentar lagi saya tampilkan. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe di channel Catatan Budi. Di sini saya mempunyai dua contoh variabel atau kumpulan data. Dua contoh kumpulan data yang akan kita bandingkan sehingga nanti bisa terlihat mana yang lebih baik dan mana yang bisa diregresikan. Sebelumnya, saya menyarankan bagi kalian yang akan meregresikan data, terutama data sekunder. Jadi, sebaiknya Anda memiliki teori dari data yang akan Anda regresikan. Banyak beberapa contoh yang saya jumpai dari teman-teman yang bertanya kepada saya ketika minta tolong untuk menganalisis data karena R-score-nya sangat rendah. Itu paling sering disebabkan jika Anda mengambil data cross-section, kemudian kondisinya tidak jauh berbeda antara data cross-section A dengan data cross-section B. Jadi cross-section itu kan misalnya mengambil bank di suatu tempat, bank A, bank B, bank C. Nah, kondisinya itu tidak terlalu berbeda, misalnya suatu indeks tertentu gitu ya. Jadi meskipun bank itu memiliki kondisi yang berbeda, tapi nilai Y-nya itu tidak berbeda, sehingga nanti akan terjadi seolah-olah hanya pengulangan-pengulangan saja, sehingga menghasilkan R-score yang sangat rendah. Meskipun di kondisi X-nya itu berbeda, misalnya di kondisi nilai keuangan bank A dan bank B, yang satunya sangat rendah, yang satunya sangat tinggi, tetapi indeks dari suatu penilaiannya tidak jauh berbeda, sehingga dalam meregresikannya nanti itu menghasilkan R-score yang sangat rendah. Nanti kita lihat contohnya ya. Di sini saya memiliki dua kelompok, yang pertama dan kelompok yang kedua. Kita kopikan saja semua. Kali ini saya menggunakan SPSS. Tekan ke sini. Oke. Kemudian di variabelnya saya tuliskan yang sama, Y, X, kelompok 1, Y1, dan X1. Y, X, Y1, X1. Oke. Nah, jika Anda memiliki data sekunder, artinya Anda sebelumnya memiliki waktu untuk menganalisis terlebih dahulu sebelum Anda memutuskan menggunakan regresi, baik itu regresi berganda, regresi logit, tobit, dan lain-lain sebagainya. Sehingga sebelum Anda melakukan atau membuat tugas akhir seperti skripsi atau tesis, itu ada baiknya diolah-olah dulu lah. Jadi ada gambaran nanti di akhir kira-kira bagaimana analisis penelitian Anda gitu. Nah, cara melihatnya seperti ini. Ketika kita klik grades, kemudian ada regression variable plot. Saya contohkan yang kelompok 2 dulu ya, atau kelompok 1. Di sini Y1, horizontalnya X1. Oke. Nah, terlihat di sini di kelompok 1, X1 dan Y1 itu terlihat garis regresinya ke atas gitu ya. Jadi ada kumpulan titik-titik dan kita bisa menganalisis ini ada garis linier ke atas. Sehingga
bisa diprediksikan kumpulan ini memiliki R-square yang tinggi. Coba kalau kita ulang lagi, kita optionnya kita adakan linear ya, garis linear. Continue. Oke. Nah, seperti ini. Jadi SPSS akan memprediksikan bahwa linear ini memiliki garis yang memiliki intercept positif. Semakin tinggi X akan semakin tinggi Y. Untuk membuktikan bisa kita cek berapa R-square dari kumpulan data ini. Di analyze, regression, linear, masukkan Y1 sebagai dependent dan X1 sebagai independent. Kita cek R-square-nya, ternyata 0,77 atau 77%. Sudah cukup bagus tanpa kita olah atau kita eliminasi pencilan-pencilannya. Itu oke. Jadi karena data sekunder ini kan data yang sudah tersedia, meskipun kita belum ambil atau belum lakukan penelitian ke sana, atau misalnya Anda akan melakukan data sekunder yang menggunakan data yang mudah diambil misalnya BPS gitu. Nah, ini kan bisa dilakukan survei-survei pendahuluan gitu, sebelum Anda menulis proposal. Tujuannya agar Anda tidak kesulitan dalam menulis hasilnya nanti karena sudah ada gambaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda memiliki teori yang mendukung, misalnya nih, kalau Anda akan menganalisis tentang produksi, kemudian X1-nya adalah luas lahan. Itu sudah banyak sekali yang menjelaskan teori kalau luas lahan itu sangat berbanding lurus dengan produksi. Jadi ambillah luas lahan ini sebagai variabel di dalam faktor produksi Anda. Kemudian variabel-variabel lain itu akan melengkapi sehingga R-square-nya akan bagus gitu ya. Jadi coba berpikir ulang jika Anda akan meregresikan faktor produksi dengan misalnya minat petani atau kemampuan petani, karena hal-hal itu sudah sulit diukur dan juga teorinya belum sedikit yang menguatkan. Oke, kita contohkan yang bagaimana sih yang pola-pola data yang sebaiknya jangan Anda regresikan seperti ini ya. Regression variable plot kita ganti graph regression variable plot, kemudian kita masukkan Y dan sebagai horizontal kita masukkan X, kita oke. Jadi kita lihat di sini ada kumpulan-kumpulan titik yang seolah-olah vertikal ke atas. Jadi kalau seperti ini kita akan sedikit bingung gitu. Garis linear ini intercept ke kanan atau ke kiri atau menurun ke bawah seperti apa gitu. Karena jika Anda menggunakan data sekunder dan datanya cross section, itu kemungkinan bisa terjadi seperti ini. Jadi dalam beberapa kondisi di kumpulan X itu ada beberapa variasi Y-nya, atau terdapat pencilan yang sangat besar di sini kelompok ini, gitu ya. Kemudian kelompok yang paling banyak rapat sekali di titik 0. Nah, ini sudah dipastikan ini R-score-nya akan sangat rendah. Karena kalau kita lihat, coba kita gabungkan linear regression-nya. Nah, garisnya akan lurus. Itu kan aneh gitu. Berarti persamaannya gimana kalau garisnya lurus? Berapapun X-nya berarti nilainya konstan kan. Berarti kalau di Fx nanti konstanta dong hasilnya. Berarti A plus Bx-nya berarti B-nya 0. Berarti Y-nya sama dengan A gitu. Artinya kan modelnya itu regresinya bukan sebuah model namanya. Oke, untuk membuktikannya kita lihat di analyze, regression, dan linear. Kita ganti dependennya jadi Y, kemudian independennya juga jadi X. Oke, kita lihat ya. Nah, R-square-nya 0,00. Sangat rendah sekali dan buruk sekali. Solusinya bagaimana? Tentu ada solusinya. Jadi perhatikan lagi tadi grafiknya.
Yang pertama kita perhatikan X ini. X ini berarti di sini ada rentang yang sangat tinggi, kemudian ada kelompok yang rendah di 0,000 ini ya. Yang pertama kita akan hilangkan pencilan, artinya daerah sini. Yang besar-besar ini kita eliminasi. Kita lihat data aslinya di sini. Kalau kita perpanjang seperti ini, ya kan? Ini ada yang sampai berapa ini? Mungkin miliaran atau triliunan ya. Ada juga yang cuman 6 digit atau 5 digit. Oke, saya akan eliminasi yang besar-besar ini. Nah, kita sisakan yang kecil-kecil. Ini juga. Saya asumsikan kalau data ini bisa dieliminasi ya. Kalau ternyata data ini tidak bisa dieliminasi, nggak bisa, ini harus ikut ya. Itu berarti problem yang berbeda. Artinya ya jangan dilakukan penelitian seperti itu. Ini asumsinya datanya memang bisa dieliminasi secara metode atau secara samplingnya. Tutup. Kemudian ini juga oke lah, ini juga lah ya. Ini juga saya tutup. Saya delete. Yang besar-besar ini nilainya saya delete semua. Jadi kelompoknya yang tadinya rentangnya sangat lebar, itu saya potong tengah-tengah. Bisa saja Anda menggunakan nanti dua kelompok. Misalnya kelompok satu yang memiliki rentang nilai X A sampai B, fungsinya seperti ini. Kelompok B yang memiliki rentang nilai X-nya dari C ke D bisa diregresikan secara terpisah. Jadi artinya tidak bisa digabungkan karena ternyata sebaran normalnya ada di kelompok A ini. Baik, setelah kita eliminasi, banyak yang dipangkas, terutama nilai-nilai yang sangat tinggi nilai X-nya, sehingga kita hanya melihat di range nilai yang X-nya rendah. Kita lihat sekarang graf akhirnya, regression variable plot, kemudian ini masih sama, kita okekan. Nah, datanya sudah seperti ini. Jadi sudah terlihat ada garis regresi yang turun. Jadi di sini kita ambil range kira-kira minus 20 juta atau 200 juta ya, sampai di sini sekitar 100 juta. Berarti ini minus 20 juta sampai 100 juta. Ternyata nilai Y-nya karena ini berupa indeks menurun gitu. Bedakan dengan yang tadi, sangat vertikal gitu ya. Jadi garis linear regresinya tidak bisa diidentifikasikan. Coba kita lihat analyze regressionnya, kita linearkan Y, X. Oke. R-square-nya sudah meningkat menjadi 22% dibandingkan dengan tadi 0%. Jadi kalau Anda menjumpai data seperti ini, triknya adalah bagaimana cara Anda agar data tersebut bisa mencerminkan secara linear, karena sifat dari regresi, terutama regresi berganda, regresi panel, regresi Tobit, itu sifatnya adalah garis linear. Oke, itu tadi data yang sebaiknya Anda hindari ketika Anda meregresikan. Jadi semoga video ini bisa lebih membantu Anda memahami tentang regresi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.